Oke. Oke, so let me introduce myself, teman-teman. Kalian bisa melihat nama saya kan? Nama saya adalah Nafila Zain. My name is Nafila Zain. You can call me Miss Ella Zain or perhaps Mrs. Ella Zain, boleh. Ella Zain Malik maksudnya. Seperti itu. Zain Malik. Do you know Zain Malik, teman-teman? Ada yang tahu Zain Malik nggak kira-kira? Siap tahu, Miss. Siap tahu. Oh, Valen ada tahu Zain Malik. Oke. So, today we are going to discuss about English, ya, teman-teman. Tapi fokusnya only on TOEFL. Ada yang udah pernah ambil TOEFL nggak dari kalian? Kalian udah pernah ambil TOEFL nggak sebelumnya? Kalian udah ada yang pernah mengambil TOEFL tidak? Teman-teman ada yang pernah sudah mengambil TOEFL belum sebelumnya? Belum, Miss. Belum ya? Oke, tahu nggak kira-kira TOEFL itu yang kayak gimana ya, guys? Kira-kira kalau di TOEFL itu yang kalian tahu ada berapa yang akan diujikan, teman-teman? Ada yang tahu? Ada grammar, listening, structure, apalagi nih? Paling itu. Oke. So, yang akan diujikan itu ada 3, gitu ya, teman-teman ya. First is listening section. Yang kedua itu namanya grammar atau structure. Yang ketiga itu namanya reading. Terus soalnya more ya, kira-kira 140 soal, ada 50 soal listening, 40 soal grammar, dan 50 soal reading, seperti itu. Dan karena kita harus memulainya dari yang paling basic terlebih dahulu, seperti itu ya. Jadi kita akan mulai dari grammar, teman-teman. Oke, saya izin share grammar materi pada pagi hari ini ya. Oke, sebentar. Oke, oke teman-teman. Sudah terlihat layar di depan kalian? Guys? Belum, Miss. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Oke, ada yang belum, ada yang sudah, seperti itu. Oke, silakan bisa dicek ya guys. Jadi this is our first material for today. Ini tentang grammar atau tentang structure, seperti itu. Jadi bagaimana kalian itu pada ini berbicara tentang sebuah kalimat seperti itu. Mana kalau kalimat itu kan pasti ada yang namanya subject, verb, object, atau complement. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kita sebutnya SPOK guys. Kalian tahu kan apa itu SPOK? Kalian tahu kan guys apa itu SPOK? Kalian tahu kan guys apa itu SPOK? Teman-teman tahu kan apa itu SPOK? Ini suara saya, kalau di kalian tuh suara saya gimana guys? Saya tanya deh, suara saya jelas atau enggak? Jelas, Miss. Jelas. Jelas, Miss. Sekarang saya tanya, Cuma SPOK itu apa? masuknya di sini terpotong-potong. Miss. Oke, masuknya terpotong-potong. Baik, baik. Ya, jadi ini tuh kita akan mulai dari yang paling simple terlebih dahulu, yaitu adalah subject, verb, object, dan complement. Itu dalam bahasa Indonesia
Kita menyebutnya subjek, predikat, objek, kata, atau keterangan. Seperti itu ya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Dalam bahasa Inggris itu namanya SVOC. Seperti itu. Nah, contoh kalimat yang memiliki itu semuanya subjek, kata kerja, objek, komplement itu dibagi menjadi dua teman-teman. Ada kalimat yang dia itu bentuknya adalah nominal, di mana dia itu kata kerjanya atau verbnya di sini jadi yang kata kerja yang saya maksud tadi itu ada di sini ada dua bentuk ya teman-teman ya. Yang pertama itu kalau dia bentuknya nominal seperti ini. Yang bentuknya nominal seperti ini di mana dia tidak membutuhkan kata kerja teman-teman. Kalian tahu nggak M sama is ini kan ada kalian terlihat tidak ada M sama is di sebelah sini? Lihat nggak? Muncul nggak kira-kira guys? Guys, muncul nggak kata M sama kata is di sini? Muncul ya. Itu kalau di bahasa Inggris kalian taunya apa ya guys? Namanya apa? Kata M sama kata is itu. Do, do, apa yuk? Ada yang tahu nggak? Jadi ini kalau di bahasa Inggris itu we call it as to be everyone. To be. To be itu selain M, is, ada apa lagi? Ada? Ada apa ya guys? Selain to be, is, M. Halo? Armis. Bagus sekali. Oke. Jadi di sini ada to be, itu ada is, terus M, terus habis itu are, terus kalau dalam bentuk past tense apa? Ada apa lagi? Was, habis itu ada juga yang were. Seperti itu ya. Bisa guys? Bisa. Oke. Jadi to be-nya itu selain is, am, are juga ada was, were di untuk masa lampau dan juga ada have, has, had sama been. Ntar saya gedein dulu. Nah, ya poinnya ada di sini ya teman-teman ya. Jadi si to be ini dia adalah kata kerja dalam sebuah kalimat. Jadi kalau sudah ada eh, apakah perlu nih kata kerja lagi? Boleh, tapi kalau semisal dia bentuknya nanti lain lagi. Kalau ini dia memang yang nominal atau to be itu sendiri yang dijadikan sebagai kata kerja. I am a student. Berarti in bahasa we call it artinya adalah saya adalah apa? Saya adalah student atau siswa. Sedangkan kalau she is my sister, dia akan kalimatnya adalah gimana? In bahasa. Dia adalah saudara perempuan saya. Jadi M sama is ini kalau di bahasa Indonesia kan dia artinya adalah gitu ya teman-teman ya. Sampai sini bisa? Suara saya putus-putus, masih putus-putus di kalian. Halo? Oh,
Kadang putus-putus Miss, ada beberapa server laptop yang tidak bisa nyambung. Oke, oke. Tapi suara kalian di saya tuh lancar banget. Suara putus-putus, Miss. Oke. Terus kalau verbal di sini, teman-teman, di mana dia itu kalimatnya menggunakan kata kerja yang ini ya, itu kita gunakannya bentuk kata kerja. Seperti itu. Bentuk kata kerja yang dimaksud itu adalah, contohnya di sini adalah teach. Teach itu in bahasa artinya adalah teach itu in bahasa adalah Mengajar. mengajar. Bagus, terima kasih. Terus habis itu juga di sini ada visit. I visit my father. Berarti dia adalah mengunjungi ya, teman-teman ya. Dan juga visited my father. Seperti itu. Dan juga di sini kata kerjanya adalah have visited. Jadi kesimpulannya adalah subjek sentence subject verb itu maksudnya adalah kata subjeknya ya oke. Contohnya di sini kata I. Kata kerjanya itu ya harus menyesuaikan. Entah dia menggunakan am di sini sebagai to be atau dia menggunakan kata kerja di sini teach. Seperti itu. Tapi ini akan berbeda kalau subjeknya itu bukan I. Misalkan subjeknya adalah she. Maka teach ini akan menjadi apa teman-teman? Gini kah? Ini betul kalimatnya? Seperti ini betul atau tidak? Kalimat ini betul kah, guys? Kayak gini betul nggak kalimatnya, guys? She teach English. Betul nggak kira-kira? Salah Miss, Salah, Salah. Bagus. salah. Kenapa kok salah? Yang betul gimana? pakai pakai S Miss. Bagus. Gini. Thank you so much. Jadi, bagus. Thank you so much. Jadi, maksudnya apa? Ini tuh action verb ya, teman-teman. Gimana dia itu bekerja gitu ya. Dia ada actionnya di situ. Teach dan teaches. Ini kata verbal. Terus kenapa yang di atas itu kita gunakannya teach? Karena subjeknya adalah I. Seperti itu. Terus kalau di sini kita pakai teaches karena subjeknya adalah she. Ini berlaku juga kalau misal subjeknya diganti menjadi he, habis itu diganti menjadi it, habis itu juga diganti orang, kayak gitu. Pokoknya dia yang singular, satu, dia akan menggunakan teaches. Seperti ini, oke? Atau pakai is atau s gitu loh pada intinya. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, ini dia. Ini adalah, teman-teman bisa diperhatikan ya, ini adalah contoh kalimat. Contoh kalimat, oke. Contoh kalimat, jadi ketika kita gunakannya itu eh, ketika kita gunakannya to be gitu ya. Di sini contoh kalimatnya, jadi ini dalam bentuk berbagai macam kata kerja. Di sini berbagai macam kata kerjanya yang saya berikan contoh itu 4. Oke, kata kerja yang saya berikan contoh itu ada 4 tipe. Yang pertama itu kalau kita pakainya to be, contohnya kayak tadi ya, she is the smartest girl, seperti itu. Jadi atau tadi yang di contohnya I am student, seperti itu. Jadi ini subjek, verb, object, seperti itu ya teman-teman ya. Terus ini kalau misalkan pakai was sama were, itu di sini. Misalkan I was, kalimatnya adalah I was here yesterday, seperti itu. Saya kemarin di sini, kayak gitu. Jadi ini maksudnya adalah lampau ya teman-teman. Saya kemarin di sini atau saya di sini kemarin boleh. Tuh. Terus habis itu yang bentuknya pakai verb ing. Itu bisa juga. Ini pakai kata kerja pertama, kedua, atau ketiga, teman-teman. Jadi gimana kalau yang pertama tadi kita udah bahas ya. Kata kerja pertama itu contohnya gini ya. My sister flows the water. Dia pakai S di sini. Gitu. Bedakannya sama kalimat yang di atas ini sama kalimat yang di bawah sama nggak kira-kira? Guys, ini kalimat dua ini sama nggak kira-kira? Teman-teman, ini sama nggak kira-kira kalimat ini?
Dua di atas ini. Sama nggak kira-kira guys? Oke, Siap beda, Miss. beda. Oke. Kenapa? Karena di sini kita gunakannya flows, di sini kita gunakannya flow. Oke. Dia beda. Karena di sini subjeknya adalah my sister, yang di bawah itu Arina and Dewi. Ada dua orang. There are two people. Terus kalau semisal kalau kita gunakannya verb ing teman-teman, ada yang bisa nggak? Kalau misalkan saya gunakannya verb ing di sini, ada yang bisa nggak? Do you guys know how to use verb ing di sini? Oke, ini saya kasih contoh ya. I will give you the example. She is writing. She is writing the essay. Oke, she is writing the essay. Coba sama ini, sama kalimat di bawahnya. I am sitting. I am sitting on the bed. On the bench. Oke, guys. Oke, bisa diperhatikan ya. Ini ada two sentences di sini. Oke. She is writing the essay. I am sitting on the bench. Ini kira-kira apa ya bedanya dari dua kalimat ini, guys? Ini apa kira-kira perbedaan dari dua kalimat ini ya? Dari dua kalimat ini ada yang tahu perbedaannya? Oke, saya jelaskan ya. Jadi yang di sebelah sini perbedaannya kita gunakan to be-nya is, oke, lalu diikuti oleh verb ing. Lalu yang kedua itu kita gunakan to be am dan diikuti oleh verb ing. Bolehkah, Miss? Boleh. Boleh, guys. Boleh banget. Kenapa? Karena di sini kita namanya adalah progresif atau sesuatu yang sedang berlangsung. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, kalau sesuatu yang sedang berlangsung, itu kita bisa gunakan to be plus verb ing. Gitu, guys. Nah, tapi to be-nya itu ya tetap back again to the subject. Jadi depends on the subject. Kalau subjeknya di sini I, emang benar kayak gini. I is writing the essay. Is it correct, everyone? Yang ini betul nggak kira-kira? Siap salah, Miss. Siap, salah. Good. Good point. Salah ya. Jadi ini nggak benar seperti itu. Yang betul adalah seperti ini. I am sitting on the bench. Atau ini mau diganti he is writing the essay. Itu ya teman-teman. Terus kata kalimat yang menggunakan have, has, had sebagai kata kerja. Ingat ya, ini nanti kalian akan menemukan have, has, had nanti diikuti oleh verb 3. Tapi di sini, di kalimat ini, in this sentence, kalimatnya itu dia have artinya adalah punya. Oke, di sini artinya punya. Nanti akan ada arti yang lain daripada have, has, had, yaitu telah. Seperti itu ya. Jadi kalau ini diartikan adalah they have a lot of money. Mereka punya banyak uang. Gitu. Terus, Miss, kalau yang telah artinya gimana? Nah, yang telah itu contohnya seperti ini, guys. Oke. Ini kan diperhatikan ya, teman-teman. Ini they have a lot of money. Dia berdiri sendiri kan ya, have has-nya. Oke. Sedangkan kalau dia artinya telah, dia contohnya akan seperti ini. Telah. Nah, Jokowi has retired in the next year. Jadi Jokowi nggak usah deh, nggak usah. Hmm,
Jangan Jokowi deh. Eh, ya deh. Jokowi has retired telah pensiun di tahun depan. Di tahun depan. Tapi ini sekarang ya. Gitu ya. In this year. Gitu. Oh, bukan year lagi, tapi in this month. Kayak gitu. Jadi Jokowi telah pensiun di bulan ini seperti itu. Jadi atau apa tuh namanya? Retire-nya kan emang besok ya. Jadi dia pakai has dan verb 3. Ini verb 3 ya, teman-teman ya. Kita sebutnya verb 3. Oke. Terus habis itu kalau kita gunakan kata kerja yang modal seperti itu ya. This is modal. Apa itu modal? Modal itu adalah kata kerja yang tidak bisa berdiri sendiri, kata kerja bantu, teman-teman. Di sini ada can, could, must, should, will, would, shall, may, might. Ini silakan bisa dihafalkan seperti itu ya. Oke. Coba kalian perhatikan dua kalimat ini, teman-teman. Yeti can apple sama Yeti can eat apple. Lebih masuk akal mana? Yang atas atau yang bawah? Yeti can Bawah. Jadi kesimpulannya, ketika kita gunakan modal, itu harus diikuti oleh kata kerja pertama, guys. Oke? Yeti can eat apple, seperti itu. Atau mungkin di sini Ariska will come to the graduation tomorrow. To the graduation tomorrow. Nah, kayak gitu. Ariska Rizal Prayoga nih. Saya kasih contoh ya. Misalkan di sini namanya Ariska. Nah, ini subjeknya kan. Terus kata kerjanya, the verb will come. Nah, will ini kan modal ya guys ya. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Oke. Dia harus diikuti oleh verb atau kata kerja. Yang pertama. Oke. The graduation tomorrow. Saya nggak tahu. Graduation siapa? Ariska yang besok akan dilakukan. Nggak dengar dia. Gitu ya. Jadi Ariska akan datang ke graduation tomorrow. Beda kalau kalimatnya kayak gini. Ariska will to the graduation. Nah, apa coba? Kan nggak jelas ya teman-teman ya. Ariska akan ke graduation. Akan apa? Gitu loh. Kan nggak jelas ya guys ya. Suara saya masih putus-putus nggak? Enggak, Miss. Lancar, Miss. Siap lancar, Miss. Siap, lancar. Siap, lanjut. Jaringan kami yang jelek, Miss. Kenapa kalian bisa begitu? Terus kalian kalau selama ini intermezzo ya guys ya. Terus kalian kalau selama ini pakai HP gitu gimana? Video call sama keluarga gimana? Putus-putus juga. Ini kan Ini kan wifi semuanya yang kampus. akses, Miss. Wifi kampusnya Oke, oke. Oke, boleh, boleh. Oh, gitu. Tapi kalau kalian video call pakainya handphone gitu. Iya, kalau video call pakainya HP. Iya. Memang sekarang nggak boleh pakai handphone, guys. Boleh, Miss, tapi sama jaringannya, Miss. Jelek, Miss. Oke, sabar ya. Oke, next teman-teman, ini tadi sudah saya jelaskan ya tentang to be, ada to be, is, MR, dan lain-lain itu digunakan verb ing sama verb 3. Oke, nah contohnya I am visiting my father, dia dalam bentuk kalimat aktif, tapi kalau kita pakainya verb 3 di sini teman-teman. Oke, I am visited by my father, itu jadinya ada kalimatnya pasif. Betul. Gitu guys. Sama kayak tadi kalimat yang saya berikan di awal itu di sini. Ya, ini misalkan Ariska is, kok Ariska lagi sih Agung deh, Agung Adipa. Agung Adipa
is written the essay. Nah, kayak gitu. Ini contoh kalimatnya yang ini. Agung Adipa is writing the essay. Agung Adipa is written. Sorry. The essay is written by Agung Adipa. Asik. Lihatlah perbedaannya. Apakah berbeda, teman-teman? Jadi pasti Siap berbeda. Oke. Is it different? Yes. Siap different. Betul. Differentnya dari apa? Dari bentuk kalimatnya. Di awal, di atas ini, yang diawali sama siapa? Agung Adipa, toh. Nah, di kalimat kedua, Agung Adipanya di depan atau di lain tempat? Agung Adipanya jadi di mana, Gung? Kalimat yang ini, Gung. Coba lihat, Gung. Ya, Miss. Di mana Agung Adipanya? Yang ini di kalimatnya di mana? Di depan Agung Adipanya. Kalau yang ceknya ini dari Agung depan. Adipanya. Tahu kan sekarang perbedaannya ya? Coba silakan kalian jawab ini, guys. Ini apa ya kira-kira? She titik-titik at home. Apa yuk jawabannya? Ini A, ini B. Yang mana jawabannya? Working. Working. He walks. Walks me. Work. Walking. Working. Ini jawabannya adalah work. Karena kalau kita pakai working, ini harusnya di sini ada she is working. Gitu, teman-teman. Oke, bisa? Bisa ya? Oke. Terus abis itu teman-teman, ini ya. Contoh kalimatnya adalah preposisi adalah pengacau on, in, at, of. Maksudnya gimana? Ini ada sepanjang kalimat ini ya. The students of the University of Cambridge. Nah, ini kira-kira to be yang kita gunakan yang mana? Ini saya jadiin. The students of the University of Cambridge titik-titik excellent. Is atau are? Are. Bagus. Jawabannya adalah Ah. karena ini subjeknya adalah the student. Student. Mantap. Terus ini yang di bawahnya lagi. Some problems in our society is are complicated. Ayo, yang mana yuk jawabannya? Is atau are? Are nggak sih, Miss? Gimana yuk? Is atau are? Are. Ya, Sinta. Karena this one, the subject is some problem. Subjeknya adalah banyak. Seperti itu ya. Banyak. Betul. Terus kalau yang tunggal yang contohnya gimana? Ya kalau ini dihapus kayak gini. Teman-teman. Dia jadinya tunggal, singular. Tapi karena ini di sini kita menggunakan s, so ya, yeah, this is jamak seperti itu ya. Oke, next. Ini contohnya yang saya berikan ya teman-teman ya. Ini kalimat aktif sama pasif. Tadi kalian sudah saya jelaskan sedikit seperti itu. Ibu membeli sayur di pasar. Kalau yang nggak tahu itu adalah kalimat aktif. Sayur dibeli ibu di pasar. Jadi yang diganti itu subjek objeknya aja yang tinggal dibalik ke depan sama ke belakang. Seperti itu ya. Oke. Oke, ini sudah saya jelaskan tadi. She has a car. Ya, dia menggunakan has, have sama have, teman-teman, sebagai kata kerja. Oke. Tapi kalau yang tadi seperti yang kata saya, kalau dia sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu, yang tadi artinya telah, contohnya ini. I have visited my sister. Jadi, have ini artinya adalah telah. Saya telah mengunjungi saudara saya. Seperti itu. Kalau she has been in Bali gimana artinya? Ouch. Kalau
Ini artinya gimana? She has been in Bali. Jadi gimana? Dia Dia sudah di Bali. Dia sudah atau telah di Bali. Bagus. Dia telah atau sudah di Bali. Bagus sekali. Terima kasih Mas Wandro. Pintar. Siap, Miss. Siap. Siap, betul. Nah, guys, ini namanya apositif. Nih ya. Apositif itu apa, Miss? Apositif itu adalah sebuah klausa atau bukan klausa, tapi frasa. Frasanya tuh bentuknya noun, noun phrase, dan dia itu begini ya teman-teman ya. Dia itu ciri-cirinya yang harus kalian ingat baik-baik. Ciri-cirinya adalah ini guys. Ini apa ini? Ini apa guys? Dia ada apa ini? Mbak Miranda ini yang saya ini apa ya? Yang saya blog ini namanya apa ya Mbak Miranda? Koma. Koma, pintar. Dia ada koma ya teman-teman. Apositif itu ciri-cirinya dia memiliki koma. Oke. Koma di sini itu sebagai pengecoh buat kalian semuanya. Jadi, kenapa Miss kok pengecoh? Karena sebenarnya this is unimportant lah ya. Ini kalau dihapus nggak apa-apa gitu loh. Nggak masalah. Seperti itu. Hanya saja dia sebagai eh, bentuk keterangan ya teman-teman ya. Kalau kita sebutnya dalam bahasa Indonesia bentuk kata keterangan. Seperti itu. Jadi, my friend Tom has a car. Saya ulangi sekali lagi. Kata kerja dari kalimat kedua ini bukan my friend. Bukan. Oke. Tapi adalah Tom. Seperti itu. Dan my friend itu sebagai apa? My friend itu sebagai kata keterangan. Oke? Jadi tolong abaikan saja. Dia bukan bagian daripada subjek ataupun objek ataupun kata kerja, bukan. Tapi dia sebagai kata keterangan. Dia bisa di tengah, di depan, bisa di tengah, bisa juga di belakang. Gitu. Ingat baik-baik ya. Right. Dan kita ada participle, guys. Apa itu participle? Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu participle? Lupa, Miss. Oke, coba kalian perhatikan. Coba kalian perhatikan dari dua kalimat yang saya berikan. Oke, kata participle di sini, Predikat. bukan. Participle itu apa? Participle itu pada intinya dia adalah verb ing dan verb 3, teman-teman. Jadi, tadi kan kita udah belajar sedikit tentang verb ing sama verb 3. Nah, tapi yang tadi kita pelajari itu kalau verb ing sama verb 3-nya diikuti sama kata to be. Gitu ya. Contoh kayak ini ya. The man is wearing a hat. Oke. The man is wearing a hat. Nah, the man, laki-laki itu sedang menggunakan topi, sebuah topi. Nah, tapi kalau semisal ini kalimat yang di bawah ini, ya, the man wearing a hat is my father, itu beda lagi bentuk apa tuh bentuk kalimatnya. Karena yang di sini itu wearing itu adalah sebuah adjektif. Kata kerjanya dari kalimat ini yang mana? Yang is, teman-teman. Gitu. Jadi, Miss, ini berarti bukan kata kerja. Bukan. Jadi ada verb ing sama verb 3, khusus dua hal itu saja. Verb ing and verb 3 doesn't it doesn't count as the verb dalam beberapa kasus seperti itu. So you cannot define a verb tanpa verb ing atau verb 3 tanpa is mr atau tanpa have karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Wearing kalau berdiri sendiri kayak gini ya, dia adalah an adjective.
Meanwhile, kalau wearing yang seperti ini, ada to be-nya di depan, maka dia adalah kata kerja. Teman-teman, seperti itu. Jadi ini kalau diartikan ke bahasa Indonesia, the man yang menggunakan a hat, ya gitu. Sedangkan yang ini, laki-laki yang menggunakan topi adalah ayah saya. Gitu teman-teman. Sama-sama menggunakan, sama-sama bentuk kalimatnya itu aktif gitu ya teman-teman ya. Di sini sedang menggunakan, yang ini menggunakan gitu. Sama-sama bentuk aktif. Tapi bedanya yang wearing di nomor 2 ini dia bentuknya adjektif. Terus abis itu kalau yang pasif ya, yang ini dia kalau berbentuk verb 3. Contohnya kayak gini. The car is washed by them. Oke. Mobil dicuci oleh mereka. Oke. Nah, terus yang bawah juga sama artinya. Iya, betul. The car washed by them is my car. Mobil yang dicuci oleh mereka adalah mobil saya. Nah, bedanya adalah kalau ini kan is washed dia kata kerjanya. Kalau di nomor 2 yang kata kerjanya adalah is, teman-teman. Di sini. Jadi yang washed ini itu disebut apa? Ini disebutnya adjective. Oke, kita ulangi sekali lagi. Kalau dia menggunakan to be, di sampingnya verb ing sama verb 3 ada to be-nya, maka dia adalah kata kerja. Tapi kalau dia berdiri sendiri, verb 3 sama verb ing, maka dia adalah adjective. Oke, got it everyone? Bisa? Oke. Oke, silakan. Kita mulai latihan dulu sekarang. Siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab nggak kira-kira? Dari soal ini ada yang bisa menjawab nggak kira-kira? Flowing. C. Tetot. Love. Betul. Ya guys, flow. Nih ya, saya ulangi sekali lagi ya. Kalian tuh kalau ketemu soal, ya, kalau ketemu soal, nanti tuh kalian harus cari subjeknya dulu. Oke, tips and trick dari saya. The first time you read the question, silakan cari subjeknya dulu. Terus baru cari verbnya. Oke? Bisa teman-teman? Siapa dia mau? Nih, jadi gini, ini subjeknya ya teman-teman. Ini subjeknya. Subjek. Oke? This is the subject. Dan subjeknya bentuknya singular atau plural? Eh, Singular atau plural? Satu atau plural. banyak? Banyak, betul sekali. Karena di sini ada kata reverse. Salah-salah. Nah, di sini adalah banyak ya, sungai-sungai. Reverse. Gitu ya. Jadi kita butuhnya di sini itu kata kerja. Karena apa? Karena dari di sini sampai sini itu nggak ada kata kerjanya. From Wyoming into Nebraska. Salah, bukan it float. Ih, siapa sih yang bisa menulis-nulis? Nggak bisa kamu menulis-nulis. Hai. Jangan tulis. Halo, Miss. Hai. Itu Miss. Ya, hai. Ayo, mulai. Oke. Jadi, karena ini tuh nggak ada kata kerjanya. Kalau yang A salah. Karena di sini ada kata it. It itu adalah subject.
Oke, oke, bisa ya, teman-teman. Coba sekarang nomor 2, silakan. The city of Ya, jawabannya adalah the city of Biloxi. Bagus sekali. Yeay. Ini ya teman-teman, dari kalimat ini, di manakah subjeknya? Dari kalimat ini, di mana subjeknya? Yes, miss. Apa? Apa? Biloxi, Biloxi. Biloxi, bagus. Kata kerjanya yang mana? Kata kerjanya yang mana? Nah, kata kerjanya adalah receive. Apa itu receive, guys? Dapatkan, Kata kerjanya adalah receive. Apa itu receive? Dari dapat. mendapatkan, boleh, menerima, boleh. Lanjut ya, lanjut ya. Next. Yo, 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 yo. Ini yuk, apa jawabannya? 1, 2, 3, 4, 5. Are contain. C. Tetot. Coba perhatikan. Coba perhatikan. Coba perhatikan nomor 3 ini. Subjeknya mana? Subjeknya Thing mana? is B. I miss. Di mana? Dede. Salah. Ibu Dede. Salah. Look at me. Listen to me. Look at me. Listen to me. Where is the subject? Where is the subject? Where is the subject? Dodol. Salah. Kalian itu udah salah. Salah. Oke. Where is the subject? Listen to me. Where is the subject? Coba saya tanya. Subjeknya yang mana? Yuk, bisa yuk. Ayo. Kok lion? Saya kan kita udah sepakat. Oke. Case-nya Miss. Oke. Thank you, Mbak Valinda. A cage. A cage itu apa sih? Kan? Kandang. Kandang. Jadi, ya, sebuah kandang dari lion. Lionsnya banyak. Nah, subjeknya itu yang mana? Yang ini ya, teman-teman. Yang ini tuh dihilangkan ya, Kak Popo sih. Ini tuh dihilangkan nggak apa-apa. Yes, miss. Jadi, subjeknya adalah yang pertama. Dengar baik-baik ya, teman-teman. Yang A, Miss. Betul. Betul sekali, Mbak. Yang A jawabannya ya, teman-teman ya. Yang A. Karena dia ada can contain. Karena di sini subjeknya a cage. Jadi kalau misalkan kita pakainya are contain, itu salah. Harusnya dia adalah is contain. Nah, gitu baru benar. Kalau containing betul nggak? Salah. Karena di sini tidak ada kata kerjanya. Up to 40. Sampai 40 lion. Lanjut. Yuk, apa yuk? Ini yuk, jawabannya apa yuk? Ini nomor 4 apa jawabannya yuk? Flowers of T. D. Bagus, bagus, bagus. Ya, teman-teman tahu nggak di nomor 4 ini? Di Miss D. Ya, delta, bagus. Kata kerjanya mana kata kerjanya, teman-teman? Kata kerjanya yang mana dari nomor 4 ini?
Kata kerjanya nomor 4 yang mana? Apa David? David, kata kerjanya adalah are ya. Jadi dia kata kerjanya banyak kan, jamak seperti itu atau plural. Maka di sini kita harus pakai yang plural juga. Ini kalau ini kan plural, bukan. Ini bukan plural, ini satu. T-plan itu singular. Nah, jadi kita harus mencari subjek di sini yang plural, yaitu adalah the flowers. Bagus. Next. Next. Bocorannya dia cuma ada di 2 jawaban aja. Pilihannya cuma antara 2. Ini dan ini. Apa yuk? Ayo apa yuk? Nomor Si, 5. Miss, Tuh. A apa C? E or C? Alpha apa si. atau C? C. positif A, Miss. Titik A. C. Jadi kalau ada kata ini ya teman-teman ya, kalau ada kata house seperti ini ya, itu kalian bisa gunakan kata of setelahnya. Seperti itu. Jadi apa yang kira-kira ada of-nya di sini itu cuma antara antara B atau P. Seperti itu. Ini kalau ini nggak ada cause, nggak ada of-nya, berarti dia adalah kata kerja teman-teman. Nah, kalau dia nggak ada of-nya, berarti dia bentuknya kata kerja. Tapi kalau dia kata kerja the major cause, nah terus habis gitu kan umpamanya pilihannya adalah A, the ocean tides are. Nah, tapi kan di sini ada kata kerja lagi, Mas. Di sini kan ada kata kerja lagi. Masuk double kata kerjanya kan nggak mungkin. The major cause the ocean tides are the pull of the earth. Gitu. Jadi kurang tepatnya karena dia jadi double kata kerja. Gitu. Oke. Kalau yang D kenapa salah? Karena setelah cause ini memang betul diikuti sama kata benda. Seperti itu ya, misalkan gitu ya. Kalau ini memang kata kerja. Tapi di sini kalau saya masukkan ke sini, itu jadi nggak nyambung teman-teman. Ya, coba ya saya masukkan ke sini ya. The major, nah, the major cause the ocean tides the pull of the moon on the earth. Itu major, maksudnya major itu yang besar gitu ya. Cause besar, apa penyebab besar the ocean tide, apa, gelombang ocean gitu ya. Apa nggak jelas ya gitu teman-teman ya. Nggak nyambung seperti itu. Jadi yang betul adalah kalau kita gunakannya of. Cause itu penyebab. Penyebab utama dari of. Nah, of ocean tides is the pull of the moon. Penyebab utama dari gelombang ocean itu adalah the pull of the moon and earth atau tarik menarik antara moon dan juga bumi. Seperti itu. Terus nomor 6, silahkan. Number 6, what is your answer? Nomor 6 apa jawabannya, guys? Tetot. Kalau A salah. Obat B. How about D. Tel?
Bagus. Jawabannya adalah delta. Bagus. Miss, kenapa kok bisa jawabannya D? Oke, saya jelaskan ya teman-teman ya. Jadi, nah di nomor 6 ini, kan gini ya teman-teman ya. Diawali sama kata still. Tetap, yang artinya tetap. Apakah dia sebuah subjek? Bukan. Dia adalah kata conjunction atau apalah. Kita sebutnya keterangan seperti itu ya, atau kata keterangan seperti itu. Jadi karena dia ada di awal kalimat di sini, oke. Terus di sini ada, memang ada subjeknya di sini gitu ya, tapi tidak ada kata kerjanya. Nah, berarti ini hitungannya kata kerja subjek atau bukan? Bukan. Ini adalah penjelas atau kata yang tadi saya jelaskan tuh loh guys, apositif. Ingat nggak yang tadi saya jelasin di awal apositif? Nah, kayak gini loh. Jadi ini kata keterangan atau yang ya kata keterangan sih, penjelas gitu ya. Makanya di sini itu dia seandainya pun saya hapus ya nggak apa-apa gitu loh. If I erase it, it's okay gitu. Dan ini jadinya tidak memiliki kata subjek seperti itu. Dan subjeknya itu ada di D, fotografi was. Miss, kenapa kalau it itu salah? Karena it itu harus refer atau harus merujuk ke kata benda sebelumnya. Seperti itu. Ini harus ada kata benda sebelumnya. Tapi kan nggak ada. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah delta. Next, number 7. What is your answer? The variable. Salah. Dol. Di. Delta. Bagus. The value of precious gem. Kayak gitu ya teman-teman. Karena ini tuh bentuknya kata benda. Kalau valuable ini bentuknya kata, sorry. Ya, kata ini adjektif Sifat. benda. Seperti the value of precious. Jadi nilai dari itu. Kalau ini kan valuable adalah penilaian. Atau bernilai, sorry. Bernilai. Bernilai, Miss. Iya, betul. Oke, bagus. Selanjutnya nomor 8. Nomor 8 apa yuk jawabannya? E. Hmm? Miss, E. Betul. Betul. Karena di sini subjeknya adalah different hormones. Dia banyak ya, teman-teman ya. Dia banyak. Apakah di sini sudah ada kata kerjanya? No, not yet. There is no verb. At the same time, on a particular target issue. Itu nggak ada kata kerjanya. Jadi kita butuh kata kerja. Yang ada kata kerjanya itu cuma doang. Bagus, terima kasih teman-teman. Next, silakan. Mhm. Apa ini jawabannya? Apa jawabannya ya? Ada yang bisa? Si. Apa? Apa? Apa teman-teman?
Oke, saya kasih bocoran ya. Jadi number 9 itu the subject is here. Oke, the subject. Oke, good. Terus di sini ada nggak? Nggak ada. Apakah di sini ada kata kerjanya? No. Jadi, di manakah kata kerja yang tepat? Is there any verb in here? No. Jawabannya tidak ada kata kerja. Maka jawabannya adalah jawabannya adalah Cica. Misi. Betul. Di sini jawabannya adalah forms a partition. Karena di sini subjeknya adalah the heart palate. Jadi dia satu ya, singular ya. Maka kata kerjanya di sini kita butuh yang verb plural. Seperti itu. Oke, teman-teman. Seperti itu. Nanti kita bahas lagi besok mungkin ya. Tapi saya punya PR buat kalian. Boleh nggak? Boleh. Boleh, dong. Miss. Silakan. Oh, kalian sudah itu nggak? Sudah absen belum? Siap sudah, Miss. Siap, sudah. Oke. Silakan kalian kerjakan yang ini ya, teman-teman ya. Silakan kalian kerjakan di structure ITP Day 1 yang saya kirimkan di chat box. Kita bahas besok ya, teman-teman ya. Waktunya sudah habis ternyata. Guys, besok bisa nggak kalau kalian datangnya on time? 8.30. Bisa? Sanggup? Can you do it, everyone? Siap, bisa, Miss. Dan bisa. Mas Bisa, Miss. Besok Dasko, ikut, Miss. Mas Windu, Mas Zaki. Bisa? Ya, oke. Saya tunggu besok jam 8.30 ya, Mas Nani, Mas Rahmat, Mas Imam, Mbak Valenda, Miss. ya, Mbak Miranda. Saya tunggu besok on time Siap, jam Miss. 8.30, yang lainnya juga. Oke, kita ketemu lagi besok dengan materi selanjutnya, terutama structure. And silahkan dikerjakan PR-nya. Oke, dipelajari lagi. Nanti akan admin kirimkan materi pada pagi hari ini. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini homework, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Iya, Miss. sok. Bye-bye, Miss. This is homework, Miss. Homework. Thank you, Miss. Bye-bye. Oh, no. Oh,